Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ririn Lestari, dosen pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan pada Pranikah dan Prakonsepsi menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, yaitu metode pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada penyampaian materi, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta penilaian terhadap hasil belajar. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kualifikasi sertifikasi dosen tahun 2025 berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD-UKT-PT khususnya dalam aspek pengajaran. Selanjutnya, saya akan memaparkan deskripsi dari mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Pranikah dan Prakonsepsi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan diikuti oleh mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dengan bobot 2 SKS dalam satu semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar kesehatan reproduksi wanita pada masa prakonsepsi. Kedua, menjelaskan sistem hormonal yang berpengaruh pada masa prakonsepsi. Ketiga, menentukan pemeriksaan tambahan terkait fertilisasi dan infertilisasi. Keempat, melakukan konseling pranikah berbasis bukti terkait asuhan pranikah. Kelima, mengaitkan faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi pada prakonsepsi. Keenam, mampu melaksanakan pemeriksaan prakonsepsi pada calon pengantin. Ketujuh, mampu mengimplementasikan asuhan kebidanan prakonsepsi. 8. Mampu menentukan dan memahami persiapan perencanaan kehamilan. 9. Mampu mengkorelasikan aspek psikologi perempuan dan keluarga dalam persiapan kehamilan sehat. 10. Mampu melakukan konseling pranikah dan prakonsepsi serta menjelaskan jarak ideal antar kehamilan. 11. Mendukung dan mengkaji kesiapan psikologis seorang calon ayah. 12. Mampu mengkoordinasikan screening prakonsepsi dan konseling persiapan kehamilan. Dan terakhir, mampu merancang komunikasi, informasi dan edukasi terkait asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi. Materi yang dipelajari pada mata kuliah ini meliputi konsep dasar kesehatan reproduksi wanita pada masa prakonsepsi, sistem hormonal pada masa prakonsepsi, pemeriksaan tambahan untuk fertilisasi dan infertilisasi, konseling prakonsepsi, dan evidence base terkait asuhan pranikah. Berikutnya faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi masa prakonsepsi, pemeriksaan prakonsepsi pada calon pengantin, persiapan perencanaan kehamilan, psikologi perempuan dan keluarga dalam persiapan kehamilan sehat, konseling pranikah, prakonsepsi, dan jarak ideal antar kehamilan, psikologi persiapan menjadi seorang ayah, screening prakonsepsi dan konseling persiapan kehamilan, dan yang terakhir adalah KIE, asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Proses pembelajaran dilaksanakan secara hybrid
yaitu tatap muka dan daring melalui Google Meet, ruang perkuliahan, serta laboratorium kebidanan secara sinkronus dan asinkronus. Pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran aktif berbasis student-centered learning, diskusi kelompok, problem-based learning, serta pemanfaatan Learning Management System Google Classroom. Capaian pembelajaran program studi atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan asuhan kebidanan pada pranikah dan prakonsepsi sesuai dengan standar yang berlaku. Perkuliahan ini berlangsung selama 14 pertemuan yang terbagi atas 7 pertemuan pertama sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan berikutnya sebelum ujian akhir semester. Metode pembelajaran disesuaikan dengan materi tiap pekan, misalnya penerapan student-centered learning diakhiri dengan small group discussion. Evaluasi hasil belajar dilakukan melalui post-test, kuis interaktif, diskusi kelompok, role play, serta UTS dan UAS dengan jenis soal pilihan ganda. Penilaian didasarkan pada rubrik yang mencakup praktikum 30%, UTS 20%, UAS 30%, dan tugas-tugas lainnya 20%, dengan total bobot 100%. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya menggunakan beberapa alat pendukung. Yang pertama, Mentimeter untuk mengevaluasi pengetahuan mahasiswa dan mendapatkan umpan balik tentang materi. Kedua, grup WhatsApp sebagai media komunikasi tambahan di luar waktu perkuliahan. Tiga, diskusi melalui Google Classroom secara sinkronus dan asinkronus untuk memberikan umpan balik terhadap tugas mahasiswa. Berikutnya Kahoot untuk interaksi berbentuk permainan dalam rangka mengevaluasi pemahaman mahasiswa secara aktif. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan aktif kepada mahasiswa untuk bertanya dan menjawab dalam proses pembelajaran. Demikian informasi terkait mata kuliah asuhan kebidanan pada pranikah dan prakonsepsi di program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Berikut cuplikan aktivitas perkuliahan secara tatap muka pada mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan baik ya. Kita akan mengawali perkuliahan perdana kita di mata kuliah asuhan kebidanan pada pranikah dan prakonsepsi. Sebelumnya saya akan mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu kepada adik-adik semua, yaitu apa yang kalian ketahui mengenai sistem reproduksi? Alat reproduksi apa yang kalian ketahui? Ayo. Apa? Vagina. Apa lagi? Tubal falopi. Oke, bagus sekali ya. Beberapa sudah ada yang mengetahui mengenai sistem reproduksi wanita. Jadi sistem reproduksi wanita itu dibagi menjadi dua, ada yang internal, ada yang eksternal. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi internal ya. Nah, kalian mengetahui sistem reproduksi internal itu sangat penting. Nah, sebagai calon bidan, adik-adik harus memahami bagaimana sistem reproduksi ini bekerja. Karena ini sangat mempengaruhi proses kehamilan, persalinan maupun kontrasepsi nanti ketika ibu di masa nifas. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari
pembelajaran ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan bagian-bagian utama sistem reproduksi wanita, kemudian menjelaskan peran dan fungsi sistem reproduksi, kemudian memahami bagaimana hormon mempengaruhi siklus menstruasi. Nah, berikut adalah peran sistem reproduksi. Sistem reproduksi wanita memiliki banyak peran ya adik-adik. Sistem ini menghasilkan sel telur di ovarium yang diangkut melalui saluran telur atau yang kita sebut sebagai tuba ovary. Nah, sperma pria dapat membuahi sel telur untuk menghasilkan embrio yang dapat menempel di dinding rahim dan akhirnya berkembang menjadi bayi. Begitu ya siklusnya. Kemudian sistem reproduksi wanita mengatur proses ini dengan berbagai hormon yang berbeda yang diproduksi di ovarium dan kelenjar. Selanjutnya adalah saluran telur atau tuba ovary. Ini adalah dua buah tabung yang menghubungkan antara ovarium dan rahim. Jadi disinilah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. FSH dan delta. Keempat hormon ini bekerja untuk mengatur sistem atau siklus menstruasi mulai dari pertumbuhan sel telur hingga penurunan dinding rahim pada saat menstruasi. Menstruasi terjadi jika sel telur tidak dibuahi ya oleh sperma. Darah pun maka dia akan meluruh ya. Jadi dinding rahim itu akan meluruh jika tidak terjadi proses pembuahan. Kemudian hari kelima dan ke-14 itu FSH yang berperan. Ini yang menyebabkan sel telur matang di ovarium. Ya, makanya kalau mau tahu masa reproduksi atau masa subur itu hari apa? Hari ke-14 sebelum menstruasi akan datang. Nah, jadi disinilah ya. Jadi di hari ke-14 LH merangsang pelepasan sel telur. Makanya jadi kalau misalnya mau nanti ya kalau melakukan KIT kepada prakonsepsi gitu, ketika mereka belum mau menginginkan anak, maka kita bisa menunjukkan dengan cara metode kalender. Caranya seperti ini. Jadi tidak berhubungan ketika masa subur. Kapan masa subur? 2 minggu sebelum menstruasi atau hari ke-14 ya. Nah, dan kita juga harus tahu bagaimana tadi kita membahas mengenai reproduksi internal atau sistem reproduksi internal, kita akan membahas mengenai hormon. Inilah hormon yang berpengaruh pada siklus menstruasi ya. Hormon yang paling berperan dalam proses menstruasi adalah estrogen. Saya akan menayangkan satu video bagaimana konsepsi itu terjadi ya. Silakan disimak. Ini adalah ribuan sperma ya, yang masuk melalui serviks, kemudian ke rahim ya. Baiklah, demikian video proses konsepsi. Sebelum kita lanjut nanti ke penugasan di Google Classroom, apakah dari adik-adik ada yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai materi tadi? Ibu izin bertanya? Iya, silakan. Soalnya perkenalkan Bu, saya lagi Syarina Nabila. Mau bertanya Bu, mengapa sih serviks itu tertutup saat kehamilan dan juga bisa terbuka gitu saat persalinan? Terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus. Nah, teman-temannya ada yang bisa bantu untuk menjawab? Ya, baik, saya akan coba menjawabnya ya. Jadi, serviks itu adalah terdiri dari otot dan kolagen. Kemudian pada saat kehamilan, hormon progesteronlah yang
tertutup rapat. Tetapi pada saat persalinan, hormon yang berperan adalah ada oksitosin dan prostaglandin. Itu yang menggunakan cervix, sehingga dengan dorongan kepala janin ya, maka cervix itu akan membuka. Begitu. Apakah menjawab? Sudah cukup? Sudah cukup Ibu, terima kasih. Terima kasih Lagisya. Baik, selanjutnya adalah latihan soal. Soal sudah saya tautkan di Google Classroom. Silahkan dibuka akun Google Classroom-nya, kemudian nanti dikerjakan. Deadline-nya adalah besok. Jadi besok sudah ditutup, tidak bisa akses lagi. Sebelum ditutup perkuliahan kita hari ini, saya akan menyimpulkan materi sistem reproduksi wanita. Yang pertama itu adalah organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi internal dan eksternal. Ya. Kemudian hormon sangat mempengaruhi pada siklus menstruasi, sehingga seorang wanita harus bisa menjaga bagaimana hormon itu bisa tetap stabil ya. Alhamdulillah pertemuan hari ini sudah selesai. Sebelum ditutup, silakan berdoa terlebih dahulu. Untuk Laila, silakan Laila dipimpin berdoa. Mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Laila. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya di pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Demikian paparan video PDD UKT PT saya sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Saya berharap narasi dan dokumentasi ini tidak hanya menjadi persyaratan administrasi, tetapi juga merefleksikan komitmen terhadap pengembangan kualitas pembelajaran yang berdampak. Dengan terus meningkatkan metode pengajaran, memperkaya materi dengan pendekatan inovatif, dan menjaga relevansi pembelajaran dengan kebutuhan dunia nyata, semoga menjadi dasar yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, sekaligus menjadi motivasi bagi rekan sejawat untuk terus berkembang. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak. Semoga dampak dari PDD UKT PT ini terasa nyata, baik di kelas, institusi, maupun masyarakat luas, dan semakin memperkokoh semangat Tridharma perguruan tinggi dalam tindakan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.